Kami menghormati-Mu apa yang telah Kau buat di tempat ini. Tidak ada yang seperti Engkau. Kesetiaan-Mu Tuhan terbuktikan, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu membuat kami ada di tempat ini. Hari ini biarlah ketika firman-Mu diberitakan masuk ke dalam hati kami. Engkau selalu punya sesuatu untuk diberikan ke hati kami. Bagi manusia, Alkitab-Mu mungkin tua dan kuno, tapi firman-Mu adalah ya dan amin menemani setiap generasi. Setiap generasi firman-Mu selalu ada, memelihara dan membuat keajaiban. Firman-Mu setia, firman-Mu yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan berikan kami generasi-generasi yang cinta akan firman-Mu, yang menghormati firman-Mu, haus akan firman-Mu. Tidak kuno, tapi selalu datang dengan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan firman-Mu menyertai hidup kami, bahkan dari oma kami, ibu kami, orang tua kami dan anak cucu kami kelak. Biarlah firman-Mu selalu ya dan amin, menyertai. Biarlah kami bisa menghasilkan generasi-generasi yang tampil ke depan, bukan karena kuat dan gagah, tapi untuk menceritakan betapa besarnya, betapa adilnya, betapa penuh kasihnya Engkau Tuhan. Berikan kami anak-anak yang bisa menceritakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kasih-Mu. Berikan kami kekuatan sehingga kami lelah, berikan kami penghiburan-Mu Tuhan, dan biarkan kami terus melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau. Kami menghormati firman-Mu, bicaralah ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya hari ini Pak Parda, Ibu Olga dan teman-teman pelayanan. Terima kasih. Pujian yang luar biasa teman-teman. Anak-anak muda ya. Tuhan. Punya anak-anak muda yang bisa tampil untuk memimpin kita, memuji dan menyembah Tuhan itu selalu amazing. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya masuk ke tempat ini dan menikmati fellowship berapa menit dengan Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya merasakan honest ya, merasakan ketulusan dan kesetiaan itu hidup di tempat ini ya. Dan saya diingatkan tadi satu ayat Pak Parda tadi saya langsung buka, dari Matius 25 ayat yang terkenal, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi ternyata kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih apa? Tanggung jawab yang lebih besar. Bukan hadiah untuk senang-senang ya kan? Bukan sekedar menikmati materi. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Ya siap-siap aja. Kadang kita cuma ada di sini. Saya pernah ada hamba Tuhan, Pastor Graham Lee dari New Zealand punya nasihat ke saya beberapa tahun yang lalu. Dia bilang begini, Pak Yoi tetaplah setia di dalam pelayanan pastoral setiap minggu. Karena setiap minggu selalu ada jemaat yang butuh didoakan, butuh dihibur, butuh dirangkul, butuh dikuatkan. Pastikan selalu hadir. Memang begitu setiap minggu. Kayaknya rutinitas ya. Tapi kita selalu menemukan jemaat yang perlu dikuatkan, perlu didoakan, perlu diberikan firman, perlu disapa, perlu diperhatikan. Setia, kadang kita melakukan sudah bertahun-tahun.
Saya baru mengikuti terjun dalam pelayanan pengembalaan 17 tahun, memasuki tahun ke-18 sekarang. Ya setia aja. Hal-hal yang sepertinya sama rutinitas, tapi kita melihat orang tua yang terpelihara, suami istri yang terpelihara, anak-anak yang tumbuh besar dan mulai ambil bagian dalam pelayanan di gereja, menjadi berkat di kampus, di SMA, di pekerjaan, kuat dalam iman mereka. Itu buah kita. Dan selalu amazing, Tuhan berkata, hambaku yang baik, setia. Dan lalu ada penilaian Tuhan, engkau setia ya dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu. Jadi kadang-kadang pelayanan itu nggak cari-cari, Tuhan yang akan kasih. Roh Kudus akan cari, tanam di hati kita, dan dia buka pintu. Karena itu pekerjaannya, kita adalah hambanya, amin. Puji Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati Like City ya. Ini tema yang diberikan kepada saya. Saya agak kaget waktu, ini tahun lalu ya Pak Markus kontak saya ya. Wow, kita punya gereja yang long thinking ya. Menjadwalkan saya melewati pandemi. Ketika kita sedang banyak di rumah, nggak kemana-mana, tapi ada satu keputusan gitu ya. Ada keputusan surgawi, ada jadwal, wah jauh setahun ke depan. Dan I'm here. Tahun lalu udah dijadwalkan I'm here. Ya, makasih Pak Markus, selalu ada hati yang penata layanan. Memastikan semuanya tertib dan teratur, itu karunia juga. Ada tema pagi ini, bertobat dan terima pengampunan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, ayat emas pada khotbah hari ini, Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya ingin menggarisbawahi kata bertobatlah, memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, dan menerima karunia Roh Kudus. Ketika saya dapat tema ini, ya saya berdoa. Kok saya ikuti Pak Parda di YouTube ya. Ya Pak Parda dan hamba Tuhan di sini selalu bisa menjabarkan dengan pelan, dengan hati-hati setiap arti kata. Jadi saya bilang, ini sih Pak Parda lebih hebat dari saya dalam membagikannya. Pertobatan, pengampunan dosa. Tapi ketika saya merenungkan, ini ada pesan yang pasti ada nggak main-main. Dan biarlah saya coba menghidupkan kembali beberapa poin yang Tuhan kasih di hati saya percaya. Dan saya ingin mengendingnya dengan karunia Roh Kudus di baris yang terakhir. Bertobatlah, kata firman Tuhan hari ini. Bertobat itu apa sih? Bertobat itu berarti kita ada di posisi bisa mengambil keputusan yang menentukan. Ada amin ya? Kita tidak pulang dengan bingung. Kita ada di posisi yang bisa mengambil keputusan yang menentukan. Dalam istilah Ibrani itu artinya kita punya perubahan tindakan. Kita dengar firman Tuhan, Roh Kudus bicara di hati kita, dan kita, manusia yang berdosa ini, melakukan satu perubahan tindakan. Dalam istilah Yunaninya, ini berarti suatu perubahan pikiran. Tindakan kita berubah, pikiran kita berubah. Pertobatan adalah suatu kesediaan untuk berubah. Jika Anda tidak berubah, berarti dipertanyakan pertobatan kita. Pertobatan adalah suatu kesediaan atau kerinduan untuk menyenangkan Allah, bukan diri sendiri lagi. Bapak Ibu, mari kita di posisi ketika kita menilai diri kita sendiri sudah bertobat atau belum. Apa kita punya keinginan berubah dalam tindakan, dalam pikiran kita, dan punya hati yang selalu merindukan untuk menyenangkan Allah setiap hari.
bukan diri kita sendiri. Kita lahir tidak untuk diri kita, menyenangkan, memuaskan kedagingan kita, tapi untuk menyenangkan hati Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu ekspresi pertobatan Bapak Ibu. Dan tidak semua bisa menyanyi itu kalau tidak dari hati. Sebagai manusia yang jatuh, dulu kita hidup bagi kita sendiri kan. Namun sebagai orang yang percaya, kita ini sekarang diposisikan hidup bagi Allah. Menyenangkannya dan berkata ya terhadap rencananya. Berkata ya terhadap keinginannya. Berkata ya terhadap kehendaknya. Kita ada di titik itu. Itu titik pertobatan. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Perjanjian Baru, ada kisah-kisah yang mencerminkan pertobatan. Ada kata-kata, ada kesedihan, ada penyesalan. Ya. Tapi juga diikuti dengan pertobatan atau metanoia. Yang berarti suatu perubahan pikiran. Ada sifat yang baru. Kita punya arah baru dalam kehidupan. Jadi ketika orang sedih melakukan kesalahan, menyesal melakukan kesalahan, pertobatan tidak di titik itu saja. Ia punya kesediaan untuk berubah. Jika kita berdoa di depan, ada tumpang tangan, ada jatuh berjam-jam di lantai, tapi pulang merasa sedih melakukan dalam pelayanan kami di preman gitu ya, ada banyak preman itu kan badan besar ya. Tapi akibat bertahun-tahun melakukan yang salah itu ada guilt di hati lo. Di satu titik dia nggak tahan lagi. Di usia tua mungkin 60-an, saya melihat dia ketika datang, sebenarnya tinggal Roh Kudus aja. Dia menangis lama. Dia udah tahu Tuhan dari kecil. Tapi dia hidup dalam satu dunia yang penuh kejahatan, tindakan kejahatan. Berapalah hati ini bisa tahan? Dia menangis lama, dia mengingat keluarganya yang hancur, kejahatan yang dia buat. Saya melihat air mata yang mengalir. Guilt. Pertobatan. Tapi biarlah tidak sampai di kesedihan dan penyesalan karena melakukan yang salah. Harus ada satu perubahan. Bertobat dan menerima pengampunan tema hari ini. Kesediaan untuk berubah dan mencocokkan diri kepada kehendak Allah. Itu yang membuat orang berbeda. Saya ingin cerita sedikit tentang beberapa contoh ya. Beberapa contoh pertobatan. Teman-teman, kalau kita baca di Kisah Rasul 2, teman-teman sudah tahu kisah tentang Pentakosta, satu pencurahan, lidah-lidah api, semua penuh dengan Roh Kudus. Sepertinya kita senang dengan momen itu ya kan? Senang satu yang spektakuler. Bayangin, kita punya panggung, kita ada dipenuhi Roh Kudus, berkata-kata dan 3.000 orang bertobat, ada lidah api turun seperti lidah api, angin keras, semua bergelimpangan, semua bahasa baru. Kita mengingat seperti itu. Mungkin semua hamba Tuhan menginginkan poin itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita beriman untuk stadion yang besar, lapangan yang besar, untuk terjadi pertobatan dengan cara yang tanda kutip radikal ini. Radikalnya surga. Tapi kadang hidup nggak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di kisah saya juga seperti itu. Nanti saya juga kisah sedikit saya. Tapi saya kasih ada beberapa contoh. Di dalam Lukas 18 ayat 13, ada kisah pertobatan yang sederhana. Lukas 18, 13. Ya, Lukas 18 ayat 13. Ini kisah tentang perbandingan orang Farisi dan pemungut cukai. Perumpamaan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ngasih perumpamaan orang yang bertobat. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ya, Lukas 18 ayat 13. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu ayat 14 Tuhan ngomong begini,
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Pertobatan, datang kepada Tuhan, bahkan berdiri jauh-jauh, tidak spektakuler, tidak di panggung, tidak disorot, tidak di video, tapi di hati mengalir, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ya Tuhan, kasihanilah. Maka kita pernah punya momen seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Merasakan, I'm a sinner, saya orang berdosa. Saya butuh Engkau Tuhan. Ya. Di kisah lain di dalam sida-sida di Ethiopia, di dalam kisah Rasul 8, ayat 35 sampai 37, Filipus di bawah Roh Kudus ketemu dengan sida-sida di Ethiopia di tengah jalan. Ya. Di dalam kisah Rasul 8 ayat 35 sampai 37. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi sida-sida ini kan kalau di kisah atas dia baca Yesaya 53 terus dia nggak ngerti. Dia baca firman, dia nggak mengerti. Dan dikirimlah hamba Tuhan. Dikirimlah Pak Parda untuk menjelaskan. Dikirimlah Ibu Olga untuk menjelaskan. Ini nggak ada sesuatu yang spektakuler. Kita hanya ketemu seseorang yang membaca firman, nggak ngerti. Tentang ketika gambaran Tuhan Yesus mati di kayu salib dalam Yesaya 53. Dan Filipus dipimpin Roh Kudus untuk menjelaskannya. Di ayat 35 cuma begini, maka mulailah Filipus berbicara, bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Lalu lihat sesuatu yang amazing. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan dia dibaptis. Kisah yang ketiga, Lydia. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Paulus ini pergi nyebrang ke Makedonia, nyebrang pulau. Ini pulau Eropa yang pertama. Bertemu dengan jemaat pertama Eropa, ini wanita loh. Jadi bayangin ya, ketika Paulus nyebrang ke benua Eropa yang pertama kali untuk memberitakan Injil, yang bertobat bukan pejabat, bukan laki-laki, bukan preman, bukan tokoh terkenal. Ya, dia seorang wanita mendapat privilege pertobatan yang pertama. Jadi Tuhan itu amazing ya. Ya. Jadi saya baca kisahnya cepat ya, dalam kisah 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjahit kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Lihat, perhatikan ini, ketika Paulus bicara, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia, lalu dia dibaptis, ayat 15. Jadi jangan underestimate kemampuan hanya bicara memberitakan firman Tuhan. Ya, Pak Parda dan Ibu punya karunia itu. Ya, just bicara aja. Lakukan aja bagian kita, amin. Bicara aja, ngopi, ngobrol, ketemu orang di satu titik. Dan Tuhan yang membuka hatinya. Kita menanam, kata Paulus, kita menyiram, tapi Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Tuhan membuka hatinya. Ini saya Bapak Ibu. Kisah saya singkat. Saya pernah bersaksi beberapa tahun yang lalu di sini juga. Saya berasal dari non-Kristen, usia 11 tahun, pada tahun 76, ada seseorang tetangga yang agak jauh membuka garasinya untuk sekolah minggu. Dan dia mengundang teman-teman, ngasih tahu orang tua untuk anak-anak datang sekolah minggu. Saya non-Kristen, saya nggak ke gereja, saya nggak tahu sekolah minggu.
Dan saya punya teman sepermainan yang agama Kristen. Dan saya diajak. Waktu itu puji Tuhan, anugerah saya punya orang tua yang menganggap ya semua agama itu baik. Jadi silahkan ikut. Dan ibu ini di garasinya. Setelah saya 2 atau 3 kali ikut sekolah minggu dari jam 8 sampai jam 9. Belajar pertama kali lagu hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Matahari bersinar terang. Gitu lagu sekolah minggu ya. Saya diajak ke ruang tamu. Diambil kertas, duduk di lantai. Yoyi, ini ada kertas ya gambar angka 4, bangku kayak angka 4 gitu. Terus ini dikasih, ini aku A. Mau nggak A-nya ini turun diganti Y, Tuhan Yesus hidup dalam hidup Yoyi. Menjadi Tuhan dan Selamat memimpin hidup Yoyi. Saya baru 11 tahun. Belum banyak dosa yang bisa diakui, istilahnya begitu. Bingung juga status manusia apa. Tapi pada saat itu tadi pengalaman Lydia tadi. Tuhan membuka hatinya. Saya disuruh membuka hati saya, ya mau tante. Ini hasil garasi nih. Jadi kalau nanti bentar lagi kan Natal ya. Kalau saya punya kisah sendiri nih. Kalau Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, saya lahir di garasi. Keren ya. Jadi kalau Tuhan sudah mau bicara, mau di tempat apapun juga, bagi tempat yang ini indah ini satu komunitas yang terpelesona muda. Selalu ada Lydia yang baru. Dan apa perubahan yang terjadi saya? Saya tidak gembor-gembor, saya tidak jatuh, saya tidak bahasa roh waktu itu, saya tidak macam-macam. Saya pulang, tapi apa yang berubah di saya? Kalau saya review apa yang berubah di saya ya, waktu hari Minggu itu tahun 76 di bulan Agustus berkata, ya Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Terus saya pikir-pikir, saya mulai mau cinta baca Alkitab. Baca firman Tuhan, beli kaset rohani. Saya senang mulai baca perkara rohani, beli kaset rohani, lagu-lagu waktu itu. Dan waktu saya, salah satu yang menggetarkan saya waktu saya liburan ke Jogja, di Borobudur itu kan sering dijual stainless steel patung Tuhan Yesus itu kan, salib ya, INRI gitu kan, yang besar waktu itu. Dia bilang, saya pengen itu. Dan orang tua saya ngizinin saya beli. Saya ambil yang agak besar. Terus saya bawa rumah dan saya pasang di atas tempat tidur saya. Dalam hitungan tahun kemudian saya pindah ke Palembang, ikut orang tua yang dinas di sana. Suddenly lonely, saya only sendirian pergi ke Palembang. Ya, teman-teman tahu dunia Palembang seperti apa dan saya ikut yang baru. Tapi puji Tuhan waktu itu beberapa ibu yang di kompleks di mana bapak saya bekerja datang. Saya dengar, Yoi ini ya Kristen ya, iya, dia kasih buku, ditawarkan di sini kompleksnya ada persekutuan, ada gereja Okomene karena kompleks ya, dia semua hanya satu gereja di situ, gereja Okomene, dan saya ikut di situ. Saya dipelihara oleh Tuhan. Saya dilepas, saya bawa pindah 2 SMP, pindah ke sana, tapi ada malaikat-malaikat Tuhan yang jaga saya. Saya terbiasa, kemudian saya pindah lagi SMA kelas 2 ke Jakarta. Ya, kemudian kuliah, saya terbiasa mandiri, saya terbiasa ke gereja sendirian, naik metro mini. Tapi yang berubah adalah saya sayang sama orang tua saya. Saya kalau pembantu saya nggak ada di rumah, saya cuci baju semua, saya pel rumah, saya bersihkan kebun, saya cuci baju orang tua saya, dan saya jemur, saya bahkan setrika. Lalu pada hari Minggu, saya pilih hari Minggu jam 6 ibadah di GPIB yang dekat rumah, saya gereja situ. Itu yang saya putusin. Saya besar di gereja GKI, GPIB karena gereja-gereja itu ada. Kan kok di jalan, ada gereja. Saya datang aja. Datang sendiri, pulang sendiri, kadang disapa, kadang enggak. Gereja gitu ya. Kadang datang, ya udah pas selesai ngangguk. Ngangguk ya, enggak ada yang nyapa saya sendirian ya. Saya masih kurus, kering ya kan. SMA, kuliah gitu sendirian ya. Pulang naik becak atau naik angkot pulang. Tapi tiap minggu saya lakukan seperti itu. Jadi saya ingin membawa apa sih pertobatan? Sejak saat itu ya, hampir nggak ada titik. Sampai saya di usia 50, menjelang 58 tahun ini. Nggak pernah absen ke gereja. Sejak kisah tahun 76 itu. Saya nggak ada, anak saya besar dari itu. Dia tahu papa mama minggu ke gereja. Kalau saya ada cuti segala macam, saya usahakan hari lain.
cari cuti, cari liburan ya kita bisa antar Senin sampai Sabtu saya pilih. Kecuali ada hal-hal yang khusus, tapi tidak menjadi pola. Minggu ya ke gereja. Saya nggak ada pilihan lain. Nggak ada choice, saya tetap cinta ke gereja. Saya melakukan apa yang bisa saya layani di gereja. Istri saya ngikut, 3 anak saya ikut, dan saya puji Tuhan sekarang kami sekeluarga, ya kami melayani. Bersama 3 anak saya melayani di bidangnya masing-masing. Tidak semua pengkhotbah. Pertobatan, berubah pikiran, berubah tindakan, dan berjalan dalam maunya Roh Kudus. Bukan sekedar nangis, menyesal, jatuh, minta didoakan, pulang dan nggak berubah pikirannya, nggak berubah tindakannya. Kok Bapak Ibu lihat ke belakang, Bapak Ibu punya track record, apakah itu pertobatan? Apakah itu perubahan hidup? Saya di kategori seperti tadi tuh, Sida di Ethiopia, Lydia, atau mungkin seperti Nikodemus, bicara aja, akal budi. Jadi saya menguatkan, biasa dia turunan gembalanya di sini gitu ya, Anda punya kemampuan untuk just tell story, cerita, kunjungi, buat event, bantuan sosial, ke tempat teman, just bicara. Bicara dengan penuh persahabatan, pembapaan, rasa mengerti kepada anak muda, ke teman kolega. Tuhan akan selalu kasih kita sida-sida yang baru, Ibu Lydia yang baru, dan Tuhan membuka hatinya. Mungkin ada pendeta yang porsinya Gelora Bung Karno gitu ya. Tapi kita mungkin porsinya termasuk saya. Saya senang ngomong di lapo, di kafe, bicara. Dan sesuatu perubahan terjadi. Itu porsi kita. Dan banyak contoh seperti ini. Kisah-kisah di Pentakosta yang sering dimodelkan, nggak banyak terjadi. Bagi di Indonesia ya kan. Kita talk. Kita punya bahasa kasih, punya kemurahan. Ada apa tadi? Bansos, ada pasar murah. Tadi langsung pengumuman akan ada pelayanan dengan orang tua. Wow, long thinking. Just hati kebaikan, kemurahan Tuhan. Itu hati Tuhan loh. Mikir untuk berbuat sesuatu yang baik. Jadi biarlah refresh arti pertobatan itu di sesi yang pertama ini. Oh ya. Apakah saya punya sudah track record pertobatan itu? Banyak kisah yang sederhana, tapi menunjukkan untuk pertobatan. Yang kedua tentang pengampunan dosa. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saya ingin merefresh dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak dalam konteks caranya. Caranya masing-masing sinode punya caranya. Yang namanya organisasi gereja ada caranya. Tapi saya mau merefresh maknanya. Maknanya. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa sih? Untuk pengampunan dosamu. Coba lihat dalam satu kalimat ini. Makna suatu baptisan. Makna ya, sebelum kita ribut soal caranya sebetulnya. Maknanya apa sih? Saya ada 3 tulisan yang memberkati saya. Ada dari tulisan Matthew Henry. Kalau ini umum dapat di aplikasi dan bukunya. Apa makna baptisan? Ditulis begini. Kita di posisi percayalah ajaran Kristus dengan teguh dan berserah kepada anugerah dan pemerintahannya. Dan akuilah itu secara terang-terangan dan sungguh-sungguh. Dan berjanjilah untuk tetap berpegang teguh padanya. Dengan memberi dirimu dibaptis seperti yang sudah ditetapkan. Menjadi pengikut Kristus dan menanggalkan ketidaksetiaan. Itu maknanya. Kita memilih pengikut Kristus. Dalam terjemahan Yerusalem ditulis begini, makna upacara baptisan ialah pengakuan iman terhadap Yesus. Orang dijadikan milik Kristus dan selanjutnya dibaktikan kepadanya. Nah ini gambarannya. Ini ada artikel ditulis oleh W.R. Lucci di dalam website Kingdom Citizens. Perhatikan ini. Baptisan itu, gambarnya begini. Baptisan itu bukan milik Kristen, itu sesuatu yang umum ketika orang komit
untuk masuk ke dalam satu sistem, dalam satu pemerintahan, dalam satu organisasi. Kalau satu hamba Tuhan, Miles Munroe pernah berkata, Sokrates kah atau siapa yang ahli Yunani punya pilihan sama. Mereka dibaptis untuk masuk dalam satu sistem. Dan di gambarannya, baptisan artinya apa? Ketika Anda dibaptis melalui sebuah organisasi, Anda menyatakan bahwa Anda mengikuti sistem kepercayaan mereka. Itulah sebabnya baptisan dilakukan di depan umum. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk apa kita dibaptis. Nah, sebagai pengikut Kristus Yesus, baptisan kita melambangkan apa? Apa makna hakikinya? Yang pertama, Tuhan Anda mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat Anda. Yang kedua, Anda percaya di dalam Dia dosa-dosa Anda dihapuskan. Dan yang ketiga, Anda punya keputusan untuk taat dan belajar dari Dia saja. Anda mengatakan bahwa Anda akan melayani Tuhan Yesus dan kita adalah warganya. Kita masuk dalam sistem pemerintahan Tuhan. Dulu kita punya kepercayaan yang lain. Dulu kita hidup dalam sistem yang lain. Sekarang melalui baptisan kita masuk ke dalam dirinya menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Tuhan, sekarang engkau Tuhanku, engkau Rajaku, engkau Tuanku. Sistemmu, peraturanmu, kehendakmu, saya yang akan lakukan. Kepercayaan yang lama, saya tinggalkan. Dan orang seperti ini tentu harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Jadi kalau saudara dibaptis dalam air, apapun juga metode caranya, tapi Anda tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak meninggalkan dosa-dosa, tidak mau hidup dengan cara pemerintahannya, kita cuma berenang. Kita cuma berenang. Ketika engkau keluar, Anda memutuskan, saya hidup sekarang dengan pemerintahan yang baru, di mana pemimpinnya Rajaku, Tuhan Yesus. Kepercayaan lama ditinggalkan. Iman yang lama ditinggalkan. Aku mengikuti caramu Tuhan. Jadi jangan terjebak dengan caranya, tapi hati kita nggak berubah seperti ini. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kita bisa introspeksi, apakah ketika kita dibaptis untuk pengampunan dosamu, kenapa bisa dia dibaptis bisa mengampuni dosa dalam konteks itu? Karena maknanya itu berarti saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, yang mengampuni dosa saya karena dia disalibkan untuk dosa-dosa saya. Dan saya hidup dengan caranya Tuhan, setiap hari. Itu bukti kita pengampunan dosa kita. Dibaptis, jangan pikir hanya dibaptis caranya, lalu dosa kita diampuni. Tapi kalau kita nggak menerima Dia sebagai Tuhanmu, Rajamu yang memerintah hidupmu, dan kita tidak melakukan apa kehendak Dia, kita seperti pemain film, pura-pura. Dan hanya Tuhan yang melihat hati. Ada orang datang pada kita minta dibaptis, tapi apakah dia betul-betul seperti ini? Hanya Tuhan yang melihat hati. Karena kelahiran baru itu diputuskan dari surga. Amin. Bukan keputusan kita loh. Dalam Yohanes 1, saya dipuaskan dengan Pak Nasir waktu bilang tentang keselamatan yang pasti. Ketika kamu percaya, karena kamu dilahirkan bukan keinginan laki-laki, tapi karena keinginan Allah. Kamu dilahirkan. Jadi ketika Tuhan memutuskan untuk melahirkan kita di dalam dirinya, itu nggak bisa dibeli. Itu nggak bisa disuap. Ketika surga memutuskan kita menjadi anaknya, siapa yang bisa meng-cancel itu? Kalau engkau jatuh dalam dosa, dia akan perlakukan kita sebagai anak. Kita punya anak kadang mempermalukan kita, punya sikap. Tapi he is my son, she is my daughter. Kita tegur, kita sapa untuk berbalik lagi. Kita perlakukan sebagai anak, bukan orang asing. Karena nggak bisa, siapa yang bisa meng-cancel keputusan ilahi saat kita dilahirkan kembali olehnya. Ketika di dalam dosa, kau orang bukan, kau betul, Roh Kudus telah meninggalkan kamu. Siapa yang bisa memutuskan itu? Betul ya? Jadi ketika engkau beli Pak Nas, oh iya betul juga ya Pak. Ya. Ketika engkau dilahirkan kembali, engkau jadi anaknya,
Siapa yang bisa memutuskan itu? Gak bisa. Dan Tuhan gak main-main. Dia tahu anaknya. Dan kita menerima anugerah. Hanya percaya, bukan karena perbuatan kita. Ya, seperti tadi kisah Lydia, Sida Ethiopia, aku percaya. Ya, udah. Titik itu. Masa lalu selesai. Baptis. Kita jadi satu dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh tadi suatu keselamatan yang terjamin. Dalam Efesus 1 ditulis, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus jaminan kita. Bayangin, saudara tahu artinya materai ya? Itu mematahkan hukum yang lama. Nah, kalau Roh Kudus termeteraikan di hatimu, di hidupmu, siapa yang bisa memutuskan itu? Meterai baru, perjanjian baru. Meterai. Dimeteraikan. Hanya percaya, ketika kamu percaya kata Efesus, pada Injil itu, engkau dimeteraikan. Lalu yang kedua, ini yang kita rasakan tadi di tempat ini, dan sampai sekarang. Karunia Roh Kudus. Hadirat yang tinggal. Kita ini jalan di dalam hadiratnya. Yang ketiga dan keempat, ini yang saya mau garis bawahi. Kita dengan menerima karunia Roh Kudus, kita dibekali untuk pelayanan. Kita nggak nganggur, kita pasti minimal satu. Minimal satu. Pasti Anda punya roh kemurahan, roh hospitality. Kebaikan. Minimal Anda punya senyum untuk orang lain. Kita dibekali untuk pelayanan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan keluar dan aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa melayani. Roh Kudus akan membekali kita dalam untuk pembekalan. Lalu yang keempat, dengan karunia Roh Kudus, kita dibawa berkembang menjadi serupa Kristus. Seperti Dia. Kita berhidup seperti Dia. Melayani seperti Dia. Kita berkembang menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dan 12 begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Dia melipat gandakan. Dia kasih benih dan dia melipat gandakannya hingga menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Oh, Tuhan berkati Ibu Olga. 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih, ya ini pelayanan kasih, yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita punya pelayanan kasih yang memberikan kecukupan, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu Roh Kudus, dan itu kita dilipat gandakan. Tadi, pelayanan Lake City bagi orang tua Desember. Ya, kita aja, kadang ya kita sebagai gereja umat Kristen mikir Natal, kita mau apa kita mau beli, ya kan, berupa materi aja. Kita nggak mikirkan orang lain. Padahal di Cianjur lagi gempa bumi misalnya begitu ya. Ini pelayanan kasih yang dilipat gandakan. Kita mikir baju baru, dekorasi baru, ya kan, benda-benda yang nggak ngubah apa-apa sebetulnya. Hanya menambah keindahan, kecantikan di dalam konteks tertentu, ya tentu kita senang dengan hal yang indah. Tapi jangan menggantikan kemurahan hati yang kita bisa kasih ke orang lain. Kadang di Natal ini, apakah Anda mau punya kasih tertentu buat seseorang? Dan puji Tuhan di gereja ini bahkan sudah punya program untuk pelayanan kasih seperti orang tua yang tadi. Tuhan berkati pelayanan itu ya Bapak Ibu, teman-teman. Saya ingin kasih 4 sebagai penutup dampak praktis Roh Kudus di hidup kita. Dampak praktis. Ini diambil di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dan selanjutnya. Ada 4 poin praktis. Kalau kita punya karunia Roh Kudus, apa sih dampaknya?
apa yang kita mau ingat ketika kita pulang. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Teman-teman, seperti tadi ketika pertobatan Tuhan Yesus ada, kita diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak Allah itu pertama, dia bisa berdoa loh, dia bisa terhubung dengan Tuhan. Dia bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa. Yang kedua, teman-teman punya otoritas ilahi sebagai anak. Amin. Engkau punya otoritas ilahi. Engkau bisa berkata-kata atas namanya. Engkau bisa mematahkan kuasa kegelapan. Yang ketiga, engkau punya warisan. Tadi saya tanya ke Pak Markus, Lex itu udah berapa tahun ya? 38 tahun. Itu warisan, udah gak mana-mana, udah jelas itu. Satu komunitas yang dijaga, dipelihara, menghasilkan generasi-generasi yang akan melightkan city. Itu butuh, itu kadang Bapak pernah pikir nggak? Abraham itu kan fenomena ya. Kisah Abraham. Tapi panggilannya sebenarnya jadi apa sih? Panggilannya kalau saya baca, lihat nih, cuma dipanggil sebagai Bapak. Dia nggak melayani rasul, nabi, penginjil. Dia hanya dipanggil untuk jadi bapak. Kau akan menghasilkan keturunan. Keturunan itu yang memberkati. Kamu bapak aja. Setia aja kau melahirkan anak. Jaga baik-baik dengan iman. Walaupun harus nunggu 100 tahun baru punya anak. Dipanggil sebagai bapak aja. Bapak yang baik. Yang mengajarkan iman. Sehingga Ishak, Yakub sampai ke Yusuf. Bayang sampai Yusuf bilang, kalau saya mati, tulang-tulangku bawa ke tanah perjanjian. Gila mimpinya itu. Mimpi Abraham itu sampai ke keturunan-keturunannya itu diingat dari mulut ke mulut. Yusuf udah raja. Di Mesir dia segala punya. Tapi dia bilang sama bangsanya, sama saudara, janji ya. Kau nanti saatnya pindah ke tanah itu. Bawa tulang-tulangku ke sana. Satu impian dari sang ayah kakeknya yang nenek moyang yang masuk betul. Bahwa ada Tuhan janjikan sesuatu. Ini bukan tempat kita. Bawa tulang-tulang saya ke sana. Ini enggak. Itu Mesir waktu itu ya. Bangsa Israel aja ngungsi ke situ. Banyak cucu. Ratusan tahun. Tapi bawa tulang-tulang saya. Dan itu dipegang teguh sama bangsa Israel. Walaupun sudah ratusan tahun. Kita ada punya warisan. Berjalanlah dengan megah karena kita punya warisan Tuhan. Ya. Yang keempat, punya penugasan di bumi sebagai anak. Sebagai anak kita kan ditugaskan kan, punya penugasan. Lakukan sesuatu. Tuhan kasih kita masing-masing untuk melakukan sesuatu. Kita ditugaskan. Ya. Di dalam doa, dalam Galatia 4, Bapak Ibu tahu, ketika roh ada di dalam hati kita, kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kamu adalah ahli waris Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, kita bisa berdoa kepadanya. Ya Aba, ya Bapa. Jadi kita yang pertama praktis ketika Roh Kudus dalam kita diyakinkan sebagai anak Allah yang kita terhubung dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Kita punya otoritas daripada Allah sebagai anaknya. Kita bisa melayaninya. Yang kedua di dalam ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Diam di antara kita itu artinya dia mengambil tempat tinggal. Ini kalau Bapak Ibu baca satu tafsiran ya, ini merefer kepada pengalaman orang Yahudi di padang belantara. Itu bulan madunya Tuhan. YHWH, Tuhan dengan bangsa Israel. Bayangin, tiang api, tiang awan, mukjizat terjadi, air, mana. Itu makanya dibilang ini pengalaman di padang belantara bulan madunya Tuhan. Di padang pasir, nggak ada apa-apa, engkau dipelihara. Alkitab berkata, pakaianmu nggak koyak, sepatumu tidak hancur, dipelihara. Jadi teman-teman, praktisnya. Yang kedua, Tuhan itu diam di kita. Itu istilah sekinah, tinggal bersama kita. Dia diam bersama kita, dan kita akan melihat kemuliaannya. Bukan sakit hati, bukan dendam, bukan kesulitan, bukan kebangkrutan,
Tuhan punya berkat. Dia menggenapi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu digenapi dalam Bapak Ibu Saudara. Di masa pandemi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Kita tetap bisa makan toh. Kau bersama Roh Kudus, engkau punya bulan madu yang non-stop dengan Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel. Di padang pasir, engkau nggak bisa mengandalkan siapa-siapa selain Tuhan selama 40 tahun. Tapi Tuhan bilang, anak-anakmu yang akan masuk. Dia jaga betul anak-anak kita. Di padang gurun. Jadi Bapak Ibu jangan patah semangat untuk anak-anak kita. Amin. Anak-anak kita punya masa depan yang Tuhan siapkan. Hanya setia saja. Kita jaga di tempat ini. Kita bisa hidup berjalan bersamanya dan melihat kemuliaannya. Yang ketiga, dalam Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia. Orang yang punya Roh Kudus, punya karunia Roh Kudus, punya kehidupan yang bisa memberi kesaksian tentang Yesus. Ketika Yohanes melihat Yesus, inilah dia. Dia berseru, ini dia. Mari miliki hidup yang bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Di rumahmu, di pekerjaanmu, apa yang kau lakukan, kita punya hidup yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang terakhir, Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, dari kepenuhan Roh Kudus, dari kepenuhan Tuhan dalam hidup kita, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Terjemahan lain, kalau Bapak Ibu lihat dalam versi-versi Alkitab yang lain, artinya kasih karunia demi kasih karunia, itu memberikan pada kita berkat demi berkat. Satu berkat menggantikan berkat yang lain. Atau berkat, jadi hari ini kalau diberkati, besok ditumpuk lagi dengan berkat yang lain, besok lagi diberkati dengan tumpuk dengan berkat yang lain. Kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dia punya berkat, punya kasih setianya. Kita berjalan bersama Tuhan itu, hari ini diberkati, besok diberkati lagi. Kemuliaan demi kemuliaan. Jadi dusta mana lagi yang mau didustakan? Jadi ketika kita bertobat, kita menerima pengampunan, dikasih karunia Roh Kudus, you berjalan dengan so powerful, gimana ya? Engkau berjalan bersama seorang bapa itu kan, nggak ada anak yang khawatir berjalan seorang bapa. Kita punya anak ke pantai, anak kita kemudian kita gendong, mau ke pantai, ya kan? Sampai ke dada, sampai ke leher, papa, tenang nak, tenang. You with father. Engkau bersama ayah. Ketika anak hilang di mall, pegang tangan bapaknya aja, aman udah, dia tenang. Dia bisa loncat-loncat kiri kanan di mall, walau kalau dilepas hilang dia. Tapi kenapa dia so tenang? Dia berjalan sama Bapa. Kita berjalan dengan bulan madunya Tuhan sebetulnya, kita anak-anak Tuhan ini. Saya kok lagi agak gimana gitu ya, saya langsung dibawa Tuhan, ingat ya, ingat. 40 tahun. Tuhan setia mendampingi bangsa Israel. Sampai anaknya besar. Dan punya anak yang disiapkan untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan mampu. Walaupun kondisinya nggak mungkin. Lihatlah ada tiang api, tiang awan. Hari ini diberikan firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita bagi kaki itu kadang kita kan, kaki ini kita nggak tahu kita mau melangkah kemana gitu ya. Tuhan terangi langkah kita, ada kaki kita. Kadang kita di tempat yang salah soalnya. Kok gue salah di tempat yang jahat. Firman pelita bagi kakiku. Dan kita melangkah kemana? Terang bagi jalanku. Kita tahu mau kemana. Kita tahu mau melayani kemana. Ada dipanggil ke Samosir. Ada mau dipanggil ke Israel. Ada mau dipanggil ke Bansos. Kita jalan aja. Setia. Berjalan dengan setia. Itulah kehidupan bersama Roh Kudus. Hidup sebagai anak Allah yang terjamin. Status kita nggak bisa digoncang lagi. Hidup berjalan bersamanya dan melihat kemuliaannya. Hidup yang bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan hidup yang ekspektasi besok Tuhan berkat apa lagi. Kita kalau punya anak Natal, Papa mau ngasih apa saya? Seperti itu anak kecil itu. Kalau naik kelas mau dapat apa? Tahun baru dapat apa Papa? Natal dapat apa Papa? Punya ekspektasi bahwa dia dapat berkat setiap hari.
Kan dia bisa buka pintu, dia bisa buka padang gurun menjadi sungai. Tempat belantara dia bisa bukakan. Berjalan bersama Roh Kudus. Sebagai orang yang bertobat, bebas karena dosa diampuni, berjalan dengan sistemnya Tuhan. Pemerintahannya Tuhan. Itu makna baptis. Kita berjalan masuk, kita dibaptis, kita ditenggelamkan dalam pemerintahannya, dalam pimpinannya, dalam pemeliharaannya, di dalam naungannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat momen ini. Terima kasih untuk firman yang dibagikan. Biar kami pulang sebagai anak Allah yang bermegah karena Engkau. Jalan kami gagah bukan karena kedagingan, penampilan kami. Tapi karena Engkau bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa. Seperti gereja ini, like city. Bila gereja ini berjalan bersamamu dan melihat kemuliaan-Mu. Like city, melihat kemuliaan-Mu. Gereja yang kecil ini, melewati sosmed dan tangan-tangan mereka ketika keluar. Mereka punya kehidupan yang bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkatilah mereka. Anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Setiap anak kami, setiap suami, istri kami. Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berjalan di dalam janji-Mu. Berjalan dalam janji-Mu yang adalah ya dan amin. Berjalan dalam kebenaran-Mu. Engkau adalah jalan, Engkau adalah kebenaran, Engkau hidup. Kami mau jalan dalam kehidupan-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam apa yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih. Tempat ini Tuhan, seperti pohon Natal yang akan dinyalakan, biarlah menjadi light city-nya di tempat ini. Menjadi terang, orang terkesima melihat apa yang Tuhan buat di tempat ini. Orang terkagum-kagum, dan orang akan berdatangan ke tempat ini. Orang dibawa Tuhan, ditambahkan di tempat ini. Orang belajar kesetiaan, orang belajar kesederhanaan, orang belajar secara simpel dan sederhana menerima Tuhan Yesus. Dan hidup mereka diubahkan, hidup mereka diperbaharui. Jadikan tempat ini taman bunga-Mu Tuhan. Tempat yang luas ini menjadi taman bunga-Mu. Orang datang banyak agenda yang lain, tapi Tuhan Engkau yang menentukan jalan pikiran. Jalan-Mu lah yang nyata. Ketika kiri dan kanan dibuka untuk rencana yang lain, kami melihat rencana-Mu. Jiwa-jiwa didatangkan ke tempat ini. Untuk terhubung ke tempat sini. Tempat di mana orang bisa bertemu dengan Engkau. Dan belajar berfellowship dengan Engkau. Terbimbing dengan pembapaan. Terbimbing dengan pastoral. Yang membuat orang semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan terima kasih buat tempat ini. Terima kasih buat honesty. Buat ketulusan, kejujuran, dan kesetiaan yang Kau tanam di tempat ini. Biarlah berbuah lebat Tuhan. Dan buah itu tetap. Berdoa buat Pak Pada dan Ibu bersama teman pelayanan, Pak Markus dan teman-teman semua. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kasih-Mu, dan berikan mereka hikmat-Mu. Di dalam menjalani kehidupan pelayanan setiap hari bersama jemaat yang terkasih ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.